dengan NIM 23010121140258 dari Peternakan D kelompok 6 Statistika. Perkenalkan, nama saya Abianto Setia Martin, NIM 230101240277. Perkenalkan, nama saya Benedictus Justisio Adriano dengan NIM 230-101-211-40285. Perkenalkan, saya Najwa Maulaya Ilham dari Peternakan D dengan NIM 230101-211-40276. Nama saya Muhammad Arasya Radian, nomor NIM 230114-2114-0298. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjar Rismawan dengan NIM 23011421140228. Apa itu sebaran sampling? Sebaran sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, dan proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Teori sampling merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menarik sampel yang diambil dari populasi tersebut. Teori sampling juga berguna untuk menentukan apakah perbedaan-perbedaan tersebut memang benar-benar signifikan. Kemudian tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk mengetahui dan memahami materi sebaran sampling rata-rata dan sebaran sampling simpangan baku. Praktikum statistika ini dilaksanakan supaya praktikan dapat memecahkan persoalan sebaran sampling rata-rata dan sampling simpangan baku, serta dapat membuat sebaran sampling tersebut. Sebaran sampling rata-rata. Sebaran sampling rata-rata adalah distribusi dari sebaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel menurut Dasan tahun 2002. Sebaran sampling rata-rata diartikan sebagai sebaran sampling dari suatu populasi yang didapat dengan menghitung statistik rata-rata untuk sejumlah besar sampel. Sampel yang diambil dari populasi yang sama menurut Usman tahun 2006. Distribusi sampling rata-rata merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari rata-rata sampelnya yang didasarkan pada jumlah sampel tertentu dan informasi secara global dari parameter populasinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutopo tahun 2017 bahwa sebaran sampling rata-rata adalah distribusi dari sebaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Sampel-sampel acak diambil dari suatu populasi yang berdistribusi sebarang yang mempunyai rata-rata mikro dan variasi kuadrat. Maka untuk N besar, distribusi sampling rata-rata dapat dianggap mendekati distribusi normal dengan rata-rata sebagai berikut dan simpangan baku sebagai berikut. Rumus tersebut bila cara pengambilan sampelnya dengan pengembalian. Jika pengambilan sampel tanpa pengembalian, maka menggunakan rumus menurut Dajan tahun 1983. Faktor akar N-N per N-1 dalam rumus simpangan baku bagi disebut sebagai faktor koreksi populasi terindah menurut Barcole tahun 1995. Sebaran sampling tanpa pengambilan yaitu tiap individu yang diambil dalam sampel tidak dikembalikan lagi ke dalam populasi sebelum individu berikutnya diambil. Maka distribusi sampling harga min mempunyai sifat tertentu. Sebaran sampling rata-rata. Contoh soal. Bank Pasti Aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Setelah perhitungan, bank tersebut mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabah sebesar Rp2.000 dengan defisiasi standar 600 perak. Apabila seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 nasabah, berapakah probabilitas jika rata-rata sampel akan terletak antara Rp1.900.000 dan Rp2.050 perak? B. Rata-rata sampel akan lebih kecil dari Rp2.050 perak. C. Rata-rata sampel akan lebih
kecil dari 1.900 perak? Jawabannya, jika peneliti mengambil sampel 100 dari 600 populasi, akan terbentuk kombinasi 600-100. Kombinasi sampel yang mungkin dengan kata lain akan terdapat sebanyak C 600-100 rata-rata sampel. Kombinasi 600-100 rata-rata sampel. Jumlah rata-rata sampel tersebut cukup banyak sehingga distribusinya normal. Hal ini konsisten dengan dalil batas memusat. Distribusi sampel rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Ux sama dengan mu sama dengan 2000. Simpangan X ini simpangan per akar N sama dengan 100 dibagi akar 100 sama dengan 60. Selanjutnya untuk jawaban. Jika peneliti mengambil sampel 100 dari 600 populasi, akan terdapat C600-100 kombinasi sampel yang mungkin. Dengan kata lain, akan terdapat sebanyak C600,100 rata-rata sampel. Jumlah rata-rata sampel tersebut cukup banyak sehingga distribusi normal. Hal ini konsisten dengan dalil batas pemusat. Distribusi sampling rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Ux sama dengan mu sama dengan Rp2.000. Sampling X sama dengan sampling per N sama dengan 600 dibagi akar 100 sama dengan 60. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan menerapkan konsep menghitung luas daerah kurva normal. Z sama dengan X dikurang Ux per X. Untuk X sama dengan 1900, Z sama dengan 1900 dikurang 2000 per 60 sama dengan minus 1,67 sama dengan 45,25%. Untuk X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 dikurang 2000 per 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka P 1900 kurang dari X kurang dari 2050 sama dengan 45,25% plus 29,67% sama dengan 74,9%. B. Apabila P dalam kurung X kurang dari 2050. Untuk X kurang dari 2050, maka Z ya sama dengan 2050 kurang 2000 per 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67. Maka P X kurang dari 2050 sama dengan 50% dikurang 29,67% sama dengan 20,33%. Yang C, apabila apabila X kurang dari 1900, maka untuk X 1900 maka Z nya sama dengan 1900 dikurang 2000 per 60 sama dengan minus 1,67 sama dengan 45,25%. Maka P kurang dari 1900 sama dengan 50% dikurang 45,25% sama dengan 4,75%. Contoh soal yang kedua, yaitu soalnya sebuah populasi tinggi badan mahasiswa terdiri atas 5 bilangan, yaitu 135, 145, 155, 165, dan 140. Perhatikan semua kemungkinan sampel sebesar 2
yang dapat diambil tanpa pengembalian dari populasi tersebut. Maka yang ditanyakan, yang pertama ada nilai rata-rata populasi, yang kedua simpangan baku populasi, dan yang ketiga nilai rata-rata dari sebaran sampling rata-rata, dan juga simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata tersebut. Maka kita jawab dulu yang A, yaitu nilai rata-rata populasi. Cara menghitung nilai rata-rata populasi yaitu adalah nilai rata-rata populasi sama dengan 5 bilangan yang tadi, yaitu 135 ditambah 145 ditambah 155 ditambah 165 tambah 140, lalu dibagi dengan banyaknya bilangan, yaitu 5. Maka hasilnya adalah 148. Lalu yang kedua ada simpangan baku populasi. Simpangan baku populasi bisa dihitung dengan cara AK 135 dikurangin dengan 148 dipangkatkan dengan 2 ditambah K, lalu ditambah dengan 165 dikurangin 148 dipangkatkan dengan 2, lalu dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 12,041. Lalu ada nilai rata-rata dari sebaran sampling rata-rata. Cara menghitungnya adalah jumlah semua nilai rata-rata sampel dibagi dengan 10. Nilai rata-rata sampel dari ke-10 sampel tersebut ada di sini seperti 135 dan 145, 145 dan 155 dan seterusnya. Maka rata-rata dari ke-10 sampel tersebut adalah ini: 140, 150, 160, 152,5, 145, 155, 147,5, 150, 142,5 dan 137,5. Lalu cara hitung nilai rata-rata dari sebaran sampling rata-rata yaitu jumlah semua nilai rata-rata sampel dibagi dengan 10. Maka rata-rata yang tadi bisa kita jumlahkan semua menjadi 1480 lalu dibagi dengan 10, yaitu hasilnya 148. Lalu pertanyaan yang terakhir, simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata tersebut. Cara menghitungnya bisa kita hitung dengan rumus ini. Maka 12,091 dibagi dengan angka 2. Ini bisa diproses, lalu hasilnya 12,091 dibagi dengan 1,4142 dikalikan dengan angka 0,75. Maka hasilnya adalah 7,4054. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh soal nomor 3. Sebuah populasi umur remaja yang terdiri atas 4 bilangan, yaitu 12, 14, 16, dan 18 dengan rata 15. Perhatikan semua kemungkinan sampel sebesar 2 yang dapat diambil dengan pengembalian dari populasi tersebut. Hitung rata-rata dari sampling rata-rata dari data tersebut. Diketahui banyak bilangan sama dengan 4, banyak sampel sama dengan 2, dan rata-rata sama dengan 15. Ditanya rata-rata dari sampling bilangan. Jawab, sampling rata-rata sama dengan jumlah nilai rata-rata dibagi banyak data. Pertama, cari dulu banyak datanya dengan cara sebagai berikut. Dengan hasil jumlah rata-rata dibagi banyak data sama dengan 240 dibagi 16 sama dengan 15. Berdasarkan praktikum pada laboratorium 5 dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu statistika terdapat sebaran sampling rata-rata dan sebaran sampling simpang baku yang dapat diterapkan sehari-hari sesuai bidangnya. Sebaran sampling rata-rata untuk sampel kurang dari atau sama dengan 30
dan sebaran sampling simpangan baku untuk sampel lebih dari atau sama dengan 100. Salah satu distribusi sampling adalah distribusi sampling rata-rata. Sampling dapat memperkirakan parameter keseluruhan berdasarkan rata-rata dan standar deviasi statistik sampel yang dapat diterapkan setiap hari sesuai dengan bidangnya.